Salam saudara, salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan hari ini terambil dalam Keluaran 17 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Di Masa dan di Meriba. Kemudian berangkatlah segenap jemaat Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemalah mereka di Rafidim, tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa, kata mereka, "Berikanlah air kepada kami supaya kami dapat minum." Tetapi Musa berkata kepada mereka, "Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan? Hauslah bangsa itu akan air di sana." Bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa dan berkata, "Mengapa pula engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Lalu berseru-serulah Musa kepada Tuhan, katanya, "Apakah yang akan kulakukan kepada bangsa ini? Sebentar lagi mereka akan melempari aku dengan batu." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Berjalanlah di depan bangsa itu dan bawalah beserta engkau beberapa orang dari antara para tua-tua Israel. Bawalah juga di tanganmu tongkatmu yang kau pakai memukul sungai Nil dan pergilah. Maka aku akan berdiri di sana, di depanmu, di atas gunung batu di Horeb. Haruslah kau pukul gunung batu itu, dan dari dalamnya akan keluar air, sehingga bangsa itu dapat minum." Demikianlah diperbuat Musa di depan mata tua-tua Israel. Dinamailah tempat itu Masa dan Meriba, oleh karena orang Israel telah bertengkar, dan oleh karena mereka telah mencobai Tuhan dengan mengatakan, "Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak?" Demikian pembacaan firman Tuhan, dan yang dikatakan berbahagia ialah kita yang mendengarkan firman Tuhan serta melakukannya dalam kehidupan kita hari lepas hari. Salah satu masalah utama yang dialami bangsa Israel saat berada di padang gurun adalah tidak adanya air. Air memang salah satu kebutuhan utama manusia, dan bukan hanya manusia, tapi tumbuhan dan hewan juga membutuhkan air untuk kelangsungan hidupnya. Bangsa Israel berangkat dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan sesuai dengan titah Tuhan atau perintah dari Tuhan. Kemudian mereka berkemah di Rafidim, yang dimana tempat itu tidak ada air untuk diminum. Terkadang Tuhan menempatkan kita untuk mengalami situasi sulit, bukan sebagai bentuk hukuman, tapi sebagai ujian iman. Saat bangsa Israel berkemah di Rafidim, yang dimana tidak ada air, bukan berarti Tuhan tidak tahu. Bukan berarti Tuhan meninggalkan mereka. Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi untuk menguji iman mereka, sejauh mana mereka percaya kepada Tuhan, sejauh mana mereka mengenal Tuhan. Dan yang terjadi adalah bangsa Israel bertengkar dengan Musa dan bersungut-sungut. Orang yang suka bertengkar sulit untuk melihat hal-hal yang baik. Begitu juga dengan orang yang suka bersungut-sungut, akan sulit untuk mengucap syukur. Bahkan ia akan melupakan semua kebaikan Tuhan yang pernah ia alami. Seperti halnya yang terjadi dengan bangsa Israel. Mereka telah banyak melihat mujizat Tuhan. Sejak berada di Mesir, 10 tulah yang terjadi bagi orang Mesir. Kemudian saat mereka menyeberang Laut Teberau, Tuhan menyelamatkan mereka dari kejaran Firaun dan pasukannya. Lalu saat mereka dimarah, air yang pahit diubah Tuhan menjadi manis. Kemudian mereka minta roti, Tuhan berikan berupa makna. Tapi saat mereka berkemah di Rafidim, hanya masalah sepele, yaitu tidak ada air. Masalah yang sama seperti saat mereka berada di Marah. Bangsa Israel memberontak melawan Musa dan Tuhan. Mereka segera melupakan kebaikan Tuhan. Mujizat-mujizat yang Tuhan lakukan tidak diingat lagi oleh bangsa Israel. Bahkan mereka mempertanyakan keberadaan Tuhan. Adakah Tuhan di tengah-tengah kita atau tidak? Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, belajarlah mengucap syukur dalam segala keadaan. Belajarlah mengingat kebaikan Tuhan di saat kita mengalami masalah. Sebab kuasa Tuhan tidak berubah. Dahulu Tuhan tolong, maka masalah yang kita hadapi saat ini, maupun besok dan seterusnya, Tuhan pasti akan menolong kita.
menyelesaikannya dengan caranya yang ajaib. Jangan bertengkar, jangan marah, apalagi menjauh dari Tuhan. Itu hanya membuat kita sulit untuk melihat mujizat Tuhan. Ingatlah selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Dalam kondisi apapun, Ia selalu ada. Ingatlah bangsa Israel keluar dari Mesir karena perkenanan Tuhan. Maka Ia bertanggung jawab penuh atas hidup mereka. Hal yang sama juga akan Tuhan lakukan bagi kita, anak-anaknya. Biarlah kebenaran firman Tuhan saat ini memberkati dan menolong kita semua. Amin.